Kalian udah dengar berita terbaru dari Anies Baswedan? Dia menderita sakit keras dan sekarang sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Tahu kalian gara-gara apa? Gara-gara nonton acara ini. Sakit kali hati. Jadi sekarang dia dirawat di rumah sakit karena apa? Karena dia menderita gangguan hati. Kayak mana gak terganggu hatinya ditengoknya orang itu? Karena dia sempat berangan-angan dan juga dia sempat membayangkan kalau sempat aku kian jadi presiden, aku kian yang memimpin upacara tersebut. Tapi apalah daya, semua mimpiku sirna. Asa dan harapanku ternyata tak bisa menjadi nyata. Semuanya sia-sia. Oh, ku tak berdaya. Tahu enggak kalian, jujur aja ku bilang, ya kan, di tempat kami ini banyak orang gara-gara nggak masuk polisi gila. Gila. Udah berharap dia mungkin kan, udah latihan dia, woi, jogging tiap sore. Ada waktunya berenang. Begitu tes gagal, nggak nunggu 1 bulan gila. Karena apa? Karena dia berpikir bahwasanya satu-satunya jalan mencapai kesuksesan itu cuma polisi. Padahal kan banyak jalan menuju Roma. Itu dia, tapi aku jujur aja ku bilang, ya kan, ku disclaimer dulu. Kalau Bapak Anies Baswedan itu ternyata dalam keadaan sehat. Itu bercandanya itu, ya kan? Kenapa beliau dalam keadaan sehat? Ternyata Bapak Anies Baswedan tidak nonton acara ini. Makanya dia tetap sehat. Kalau sempat dia nonton, terganggu hatinya. Dan tahu enggak kalian, ternyata bukan dia satu-satunya orang yang nggak nonton acara tersebut. Refli Harun nggak nonton, Amin Rais juga nggak nonton. Kurasa Bapak Ibu Megawati pun juga nggak nonton itu. Karena apa? Karena orang yang mereka hina selama ini, orang yang mereka remehkan selama ini, orang yang mereka fitnah selama ini, ya ternyata hidupnya dimuliakan. Yang mereka bilang belimbing sayur, mereka bilang anak haram konstitusi, yang mereka bilang dia itu asam sulfat, yang dia katakan dia itu adalah supir truk ugal-ugalan. Ternyata apa? Ternyata dia saat ini mendapat tempat yang termulia di tengah-tengah bangsa ini. Coba bayangkan kalian, apa nggak sakit hati Roy Suryo ngelihatnya itu? Nggak tahu aku dendam apa Roy Suryo sama kawan ini. Asik fufufaf aja terus. Sampai dibawanya ke DPD kemarin itu, dan DPD komplain. Apa dibilang? Setelah mereka pulang, acara selesai, kami dikasih bingkisan. Nah, bingkisan itu kami nggak tahu, diajak foto-foto. Rupanya isinya apa namanya? Ada tulisan baju, ada tulisan Adili Jokowi. Dan kami pun terkejut. Dari Jokowi apa yang mau diadili? Menjebak. Ya, Roy Suryo, kau tengok dulu sama matamu itu. Inilah orang yang mau kau jatuhkan harga dirinya. Ternyata apa? 100 kali lipat lebih mulia dari hidupmu. Coba bayangkan kalian dulu, dia ini sekarang, ya, posisinya adalah menggantikan Bapak Presiden yang tidak dapat hadir. Artinya apa? Bapak Gibran di acara tersebut, di momen tersebut, berarti posisinya sama dengan Bapak Prabowo. Harusnya menjadi inspektur upacara di acara-acara kenegaraan seperti tersebut, upacara-upacara resmi seperti tersebut, 17 Agustus, Hari Pahlawan, itu harusnya Bapak Presiden. Nah, sekarang kepercayaan itu diberikan kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sanggup kalian membayangkannya itu? Pembenci.
Nggak sanggup, nggak sanggup. Makanya kalau dibilang Refli Harun, lihat aja nanti 2 tahun pemerintahan Bapak Prabowo akan beralihnya itu nanti sama Gibran. Nggak nyampe 2 tahun, nggak nyampe juga 2 bulan. Belum ada sebulan, Bapak Prabowo memberikan sesuatu kepercayaan yang sangat mulia kepada Bapak Gibran. Itu. Hah? Ada pula kemarin itu dari yang apa namanya, yang demo 411 itu, hati-hati nanti kalau menurut kami nanti Bapak Prabowo diracuni. BBKW itu muncung kau. Diracuni kan kurang ajar fitnah kayak gitu. Kalau ku bilang si botak itu pakai kacamata tangkap. Ya, makanya ku bilang sama kalian ya, inilah pemimpin yang bisa dikatakan menjadi harapan bangsa ke depannya. Ya, perlu ku kasih tahu sama kalian. Makanya kalian baca sejarah. Gibran Rakabuming Raka, kalau dari urutan presiden dan wakil presiden, posisi presiden dan wakil presiden, mulai dari Presiden Soekarno sampai sampai Presiden Bapak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka, beliau itu adalah orang termuda yang pernah memimpin bangsa ini. Tahu kalian umurnya berapa? Kelahiran tahun 1987, itu artinya umurnya masih 37 tahun. Roy Suryo, kau udah jadi apa umur 37? Udah jadi apa? Aku nggak tahu kenapa. Apa kali suntuk kali aku ngeliat kawan ini yang satu ini. Betul. Ya. Nah ini biar ku terangkan dulu sama kalian satu-satu. Mulai dari Bapak Soekarno, presiden pertama. Bapak Soekarno, berikut juga wakilnya Muhammad Hatta. Bapak Soekarno menjadi presiden umur 44 tahun dan wakilnya umur 43 tahun. Presiden kedua Bapak Soeharto menjadi presiden pada umur 45 tahun. Nah, selanjutnya presiden ketiga Bapak B.J. Habibie itu usianya ya sekitar 61 tahun. Nah, berikutnya ya Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid itu usianya 59 tahun. Ibu Megawati ketika dia jadi wakil presiden ya dia umurnya 52, ketika jadi presiden umurnya 54. Nah, selanjutnya kepada Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Umurnya ketika menjadi presiden 55 tahun. Nah, lanjut kepada Bapak Joko Widodo, umurnya menjadi presiden itu umur 53 tahun, ya kan? Nah, ini Bapak Gibran umurnya masih 37 tahun. Iya, apal kali opungnya. Itu makanya aku bilang. Ya, jadi apa? Prestasi apa lagi yang kau dustakan, Roy Suryo? Itu dia makanya aku bilang ya. Jadi kita akan lihat. Ini kan Bapak Prabowo ya masih masih ada di luar negeri beberapa hari lagi. Ya, kita akan lihat kepercayaan apa lagi yang akan diberikan Bapak Prabowo kepada Gibran. Pokoknya sakit perut kalian semua dibikin. Naik gula darah kalian. Orang yang kalian bilang itu nggak akan mungkin Gibran diganti sama Anies Baswedan, pret. Mana uapnya aja juga kelihatan. Makanya aku bilang ya. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan, leadership, belum tentu yang lebih tua berpengalaman. Belum tentu juga yang lebih muda itu tidak berpengalaman. Sekarang tergantung ya daripada komitmennya untuk membangun bangsa ini. Itu yang paling penting. Ini eranya anak muda, bro. Ya. Kalau udah tua contohnya nggak produktif otaknya, nggak produktif juga cita-citanya, gas, buangkan, campakkan. Udah tua nggak produktif. Ya, jadi itu dia. Kalau ini ya, ini nggak akan habis ini. Orang-orang ini menggugat Gibran Rakabuming Raka ini nggak akan habis-habis. Karena apa? Karena mereka berpikir akan ada titik lengah di mana Bapak Prabowo mulai hilang kepercayaan kepada Bapak Gibran. Tapi mereka salah. Bapak Prabowo itu ya bestian sama bapaknya Gibran.
Enggak serumit itu memikirkannya, ya. Sangat simpel kalau ku bilang, ya. Bapak Prabowo berapa kali mengakui bahwasanya beliau itu punya mentor yang luar biasa yang namanya Joko Widodo. Itu dia. Tahu enggak kalian, Bapak Joko Widodo itu menjadi magnet bukan hanya bagi kita rakyat kecil, bukan, tapi bagi para elit pun juga beliau itu masih menjadi magnet. Coba bayangkan kalian, ya, berapa orang menteri yang langsung ditransfer ke kabinetnya Bapak Prabowo. Ibu Sri Mulyani, Tito Karnavian, setelah itu Dito, setelah itu ada Zulhas, ada juga Erlangga Hartarto, ada juga Bahlil dan lain sebagainya. Semuanya itu biar tahu kalian, kalau bisa dikatakan mereka itu lebih dekat, lebih erat hubungannya, dan juga lebih kental emosionalnya itu dengan Bapak Jokowi. Gitu. Kalau dengan Bapak Prabowo, mereka juga sudah mulai akrab. Karena apa? Karena Bapak Prabowo juga dalam kabinet. Makanya ku bilang, ya, ini kabinet keberlanjutan. Mau kalian ganggu pun juga nggak bisa. Susah digoyang. Kalaupun ada 1, 2, 3 menteri yang nakal, gampang itu. Itu dia, makanya aku bilang nggak perlu, adaptasinya nggak terlalu lama lah. Dan juga kebanyakan, ya, kementerian-kementerian yang vital, kementerian-kementerian yang memang betul-betul membutuhkan penanganan khusus, ya, tidak dipercayakan kepada orang yang tidak berpengalaman. Itu dia. Jujur aja aku bilang sama kalian, ya, itu Bapak Menteri dan Ibu Menteri yang masih nongkrong di kabinetnya Bapak Prabowo, kalian kira nggak pernah bertelepon sama Bapak Jokowi? Nggak pernah lagi gitu. Masih. Ku bilang, mereka kan menjaga chemistry itu karena apa? Bapak Jokowi, ya, itu tipikal pemimpin yang betul-betul dekat dengan para pembantunya, gitu loh. Kalian lihat, ya, berapa orang dekatnya Jokowi, berapa orang staf yang ada di istana menangis ketika Bapak Jokowi hendak pulang ke Solo. Itu dia. Tapi bukannya artinya di dalam struktur pemerintahan mereka pasti dong, sudah pasti mereka tunduk kepada Bapak Prabowo, kan begitu. Tapi secara emosi, ya, gimana pun juga mereka pasti calling-callingan, gimana Pak, sehat? Ya kan, itu dia basa-basi, ya kan. Datang Bahlil gitu, ya kan, halo Om Raja Jawa, apa kabar hari ini, udah sarapan kah? Kayak gitu kan. Kalau terus misalnya siapa Pak Opung Luhut. Opung Luhut, ya kan, ya, dia WA sama Bapak Jokowi. Kalau Opung Luhut itu jujur aja aku bilang, karena umurnya juga di atas, senior, dan juga dia sering memberikan nasihat kepada Bapak Jokowi, udah itu dianggap adiknya aja, iya kan. Dia cuma bilang gini aja, P. Ping, artinya ping. Dia cuman ping. Nggak kayak yang lain basa-basi. Kalau menteri yang lain contohnya basa-basi. Kalau yang ini nggak cukup ping. Langsung cepat itu membalas Bapak Jokowi itu. Pung, apa kabar, Pung? Enggak. Gimana kabarmu? Mantap. Sehat, Pung. Gimana, Pung? Sehatnya, Pung, di sana? Sehat. Gimana? Ada acara? Mau main-main dulu aku ke rumahmu, Bah. Siap, Pung. Gampang itu, aman, Pung. Datang aja, Pung. Gitu. Ya. Telepon juga Erlangga Hartarto. Mas. Cuma itu aja. Mas, 3 huruf. Mas. Dan terus, iya Mas, apa kabar? Ya kan, gimana Mas, kangen nih makan nasi goreng bareng. Itu dia, makanya aku bilang, ini omongannya Rocky Gerung dan Refli Harun. Kemarin ketika
apa namanya kepemimpinan Golkar diambil alih sama Bahlil, itu kalian katakan apa? Akan terjadi kerusakan hubungan antara Erlangga Hartarto dengan Jokowi. Ternyata enggak tuh. Sampai sekarang Erlangga Hartarto masih nongkrong jadi Menko. Coba bayangkan kalian, yang bukan lagi, ingat ya, yang bukan lagi ketua umum partai dipercayakan menjadi Menko. Apakah itu tidak menimbulkan tanda tanya? Gitu. Sementara Om Bahlil itu masih di Menko juga nggak, atau Menteri SDM. Ya, aku lupa lah ya. Tapi gimana pun juga ya, ternyata tebakan mereka itu salah dan semua terbukti, semua hanya bualan. Ku bilang sama kalian, Rocky Gerung, Refli Harun dan semuanya itu membual. Mereka katakan apa waktu ada masalah di dalam Partai Golkar? Ya, ini adalah pekerjanya tukang kayu. Pohon Golkar, ya batangnya sudah ditebang sama Joko Widodo sama tukang kayu. Dan kita lihat, dia akan mengambil atau merebut kepemimpinan yang ada di Golkar. Sekarang udah nyatakan, rakyat Indonesia, kalian saksinya kan, apa yang dikatakan Rocky Gerung kemarin itu, apa yang dikatakan juga oleh apa namanya itu channel-channel YouTube yang apa namanya yang circle-nya sama-sama mereka itu, mereka katakan apa? Bahwasannya Bapak Jokowi setelah pensiun dia akan berusaha merebut kekuasaan dan merebut tampuk kepemimpinan yang ada di Partai Golkar. Ternyata sekarang apa? Nggak ada kan? Terlalu murah Bapak Jokowi kami itu untuk melakukan hal-hal nista seperti itu. Makanya aku heran, masih ada orang yang percaya dengan orang-orang ini, Refli Harun, Rocky Gerung, apa namanya Roy Suryo dan juga si Faisal Assegaf dan lain sebagainya itu. Ya, karena apa? Semua omongan mereka itu bualan. Walaupun bungkusnya cantik tapi isinya kotoran. Mau kalian terima kado? Apa namanya, kotaknya bagus, ya kan? Setelah itu dibungkus dengan plastik emas, tapi isinya kotoran. Itulah mereka, aku bilang, ya kan? Kata-katanya indah, ya diplomatis, ya retorikanya bagus, tapi apa? Isinya kotoran semua. Makanya aku bilang jangan mau kalian diperdaya dengan hal-hal tersebut, ya. Walau gimana pun juga Bapak Joko Widodo masih menempati posisi pertama presiden terbaik bangsa Indonesia. Bapak Prabowo sama-sama baik. Itu makanya ya. Jadi sekarang apa nggak makin panas orang itu? Anaknya nongkrong jadi wakil presiden. Pak Gibran, ku bilang sama kau Pak Gibran ya. Secara umur kau itu adik-adikanku. Iyalah dia 37. Iya kan, umur awak 54. Iya kan, secara umur dia itu adik-adik awak, ya kan, masih junior awak. Tapi gimana pun juga, kami mempercayakan, segenap rakyat Indonesia mempercayakan pemerintahan ini ke tangan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran. Ya. Jadi kalaupun ada satu orang menteri yang tidak mau pasang foto Bapak, ya, sekarang ya, kalau misalnya ada menteri yang tidak mau pasang foto Bapak, tolong Pak, ya kan, jaga hatimu, sebentar lagi dia akan klarifikasi. Ya itu kan dinamikanya ada ya, kita kan nggak tahu ya kan. Ya, jadi banyak netizen marah kali sama Bang Ara ini, nggak tahu kita. Tapi ada juga netizen yang nggak tahu aku ini bijaksana atau memang adalah sebuah pembelaan ya, yang mengatakan bahwasanya Bang Ara itu tidak seperti itu ya, dan bisa dikatakan beliau itu adalah seorang yang dibesarkan dengan sportivitas yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya beliau itu masuk ke dalam tim kampanye Prabowo Gibran, sudah pasti beliau juga sudah mendukung Gibran sebagai wakil presiden, dan dia juga pasti respect dan juga hormat kepada Bapak Gibran, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya ada riak-riak kecil ya, itu ya abaikan aja lah Pak Gibran. Ya,
Itu dia. Jadi netizen terbelah dua memang. Ada yang menganggap ini adalah kekhilafan dan juga ada yang menganggap ini adalah sebuah kesalahan, ya, kesalahan yang disengaja. Tapi kalau aku bilang sih sebetulnya, kalaupun ya Bapak Marwara Sirait salah, ya, ya mungkin ada sesuatu. Ya, kita positive thinking aja. Jangan mau kita diadu domba cuman gara-gara masalah tidak pasang foto. Opung apanya maksudnya Opung? Berarti Opung juga anggap remeh terhadap tidak ada dipasangnya foto Bapak Gibran. Bukan begitu, ya, bukan begitu. Tunggu datang dulu pulang Bapak Prabowo, biar clear, selesai semuanya. Iya kan, itu dia, ya. Jadi kalau bisa ku katakan, ya, biarlah biarlah bangsa ini boleh berjalan dengan baik, ya, pemerintahan boleh berjalan dengan baik, dan kita akan menikmati hasilnya di tahun 2045 nanti. Masih lama itu, Bung. Ku bilang sama kalian, ya kan, sama kayak nanam pohon, ya kan. Kalau pohon toge, ya, ditanam sekarang besok tumbuh. Ya kan gitu. Tapi kalau nanam pohon durian, ya, ditanam sekarang 3 tahun lagi baru tumbuh. Artinya apa? Artinya mana kualitas yang lebih mahal, ya, dan kualitas yang lebih baik dan disukai orang, toge atau durian? Durian kan. Begitu juga kita, jangan kita itu terlalu suka yang instan-instan. Biarlah kita berproses. Kita percayakan semuanya kepada pemerintahan kita. Toh 10 tahun ini kita juga dijagai, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, Tuhan sudah memberikan pemimpin yang bisa menjaga bangsa ini. Gitu loh. 10 tahun, Pung, kelamaan itu, Pung. Harusnya kita menjadi negara maju dong, muncungmu. Kita ini sedang berproses dari negara berkembang menjadi negara maju. Bapak Jokowi sudah membangun fondasinya. Nah, sekarang Bapak Prabowo membangun bangunannya sampai ke atas. Jadi dasarnya, fondasinya sudah dibangun sama Bapak Jokowi. Nah, sekarang giliran Bapak Prabowo, Gibran, dan juga ke depannya itu tinggal membangun lagi. Karena apa? Dasarnya sudah kuat, kokoh. Kan begitu. Makanya aku bilang 2045 kita akan menjadi negara superpower. Iya dong. Cina dari negara miskin bisa menjadi negara superpower. Tahu enggak kalian? Sekarang China itu punya julukan junior superpower. Karena apa? Superpowernya itu negara Amerika, dan China itu menjadi negara junior superpower. Ya. Kenapa negara China yang kalian bilang katanya negara komunis, yang banyak orang katakan di situ adalah negara komunis, gak mengenal Tuhan, bisa memperoleh posisi yang mulia seperti itu? Apalagi kita negara yang bertuhan. Cuman masalahnya, ya kan, mau nggak kita seperti China, ya, lebih mengedepankan sumber daya manusia, lebih lagi komitmen untuk melakukan hilirisasi, lebih komitmen lagi untuk lepas dari jerat-jerat korupsi. Iya kan? Negara miskin loh itu, jajahan Jepang. Ya, sama-sama dijajah kita dua. Tapi sukses kan menjadi negara superpower. Kenapa kita enggak? Korea Selatan begitu juga, iya kan? Korea Utara jangan ditiru. Masa gara-gara nggak bisa menangani masalah banjir, menterinya itu dipotong, ditembak mati. Itulah dia. Itu makanya aku bilang, ya. Jadi kita optimis saja, ya. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan, ya, bahwasannya pemerintah ini akan ambruk, pemerintah ini akan kolaps, ya, pemerintahan ini akan apa segala macam, enggak, jangan dengarkan mereka. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk meracuni semangat kita, meracuni optimisme kita, ya, sehingga apa? Sehingga pihak asing bisa masuk untuk melemahkan bangsa ini. Jangan mau kita diperdaya, ya. Anggap aja semua omongan orang itu kintut. Gitu. Ya, walaupun bau tapi sebentar. Ya. Biarin aja bau dulu tapi sebentar.
Gitu dia. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak ya. Mari kita dukung pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kita berdoa supaya Gibran juga sebagai seorang muda boleh memberikan contoh kepada generasi muda yang ada di bangsa ini bahwasanya kita memiliki kesempatan yang sama dan kita memiliki peluang untuk maju bersama-sama. Oke, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.